Di sebuah galaksi yang jauh di sana, terdapat sepasang planet kembar yang disebut dunia atas dan dunia bawah. Kedua planet ini mengelilingi satu matahari secara bersamaan dan berada dalam satuan yang sama. Namun kedua planet ini memiliki gravitasi yang berbeda. Meskipun masing-masing penduduk bisa berpindah planet mereka, dibatasi oleh 3 hukum dasar gravitasi ganda yang hanya berlaku di kedua planet. Hukum pertama menyatakan bahwa setiap materi hanya akan mengikuti gravitasi dari planet asalnya, walaupun telah berpindah planet. Hukum kedua menyatakan bahwa benda yang berasal dari planet yang berbeda dapat saling mengimbangi satu sama lain dengan benda di planet aslinya, seperti tarik-menarik. Hukum ketiga menyatakan bahwa benda-benda yang berdekatan atau bersinggungan dengan benda dari planet lain akan terbakar setelah beberapa jam. Hukum-hukum inilah yang membuat benda-benda dari planet berbeda tidak bisa berdekatan dengan mudah karena sangat berbahaya. Dunia atas sangat makmur dan hedon, sedangkan dunia bawah sangat miskin dan gelap, sehingga menyebabkan beragam konflik yang berkepanjangan, termasuk pelarangan kontak antar kedua dunia jika tidak diperlukan. Di dunia bawah, seorang bocil bernama Adam tinggal di sebuah panti asuhan. Karena kedua orang tuanya telah meninggal terkena bencana ledakan dari kilang minyak milik transport. Sekarang satu-satunya keluarga Adam hanyalah Tante Becky, dan dia mengunjunginya setiap weekend. Tiba-tiba Tante Becky memiliki resep penceng terbang yang terbuat dari serbuk lebah pink. Adalah sebuah bahan rahasia yang telah diwariskan turun-temurun di keluarga Adam. Becky juga memiliki sebuah buku pengetahuan kuno yang akan diturunkan ke Adam ketika nanti dia sudah besar. Tante Becky sering meminta Adam untuk mengumpulkan serbuk merah muda yang hanya ada di pegunungan Sak. Serbuk tersebut didapatkan dari lebah pink yang menyerap sari bunga dari kedua dunia. Sampai suatu hari, Adam mendaki gunung itu lebih tinggi dari biasanya dan dia melihat air hujan yang tidak hanya turun ke bawah tapi juga naik ke atas, atau dengan kata lain disitulah batas antara dunia atas dan dunia bawah. Lalu Adam pun menerbangkan pesawat mainannya ke dunia atas dan ditemukan oleh seorang bocil cewek bernama Eden. Mereka pun berkenalan dan selalu ngapel di sana sampai remaja. Namun pertemuan mereka diketahui oleh polisi dunia bawah, dan Adam langsung mengembalikan Eden. Sayangnya lengan Adam tertembak dan Eden jatuh ke atas. Polisi juga membakar rumah dan menangkap mereka berdua. 10 tahun setelah insiden itu, Adam tumbuh menjadi seorang ilmuwan. Untungnya buku warisan keluarganya berhasil diselamatkan, dan Adam terus meneliti serbuk lebah pink menjadi sebuah krim kecantikan yang bisa membuat awet muda secara instan. Dia dibantu oleh kedua temannya yaitu Albert dan Pablo. Namun eksperimen krim tersebut masih belum berhasil. Sampai akhirnya Adam melihat Eden di TV yang ternyata masih hidup dan sekarang bekerja di Transmart. Melihat itu, Adam pun berniat melamar kerja di transport agar dapat bertemu dengan Eden. Setelah menyelesaikan racikan krim kecantikan, Adam pun pergi ke transport dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di sana karena menjual ide eksperimen buatannya, tapi tanpa memberitahu bahan utama krim tersebut. Adam ditempatkan di lantai non, atau lantai berbatasan antar dunia atas dan dunia bawah. Disebutkan bahwa lantai di kedua planet tersebut dimulai dari non dan baru plus. Seperti anak baru yang masih hijau, Adam mendapat perlakuan buruk dari karyawan lainnya. Untungnya ada karyawan dunia atas bernama Bob yang masih baik dengannya dan menjadi teman Adam. Setelah itu, Adam dipanggil oleh manajernya dan diminta untuk menandatangani kontrak dengan segala peraturan yang sangat ketat. Adam tidak diperbolehkan untuk melakukan kontak yang tidak perlu ke dunia atas, dan tidak boleh membawa materi apapun dari dunia atas jika tidak diizinkan atau untuk keperluan eksperimennya. Jika melanggar, maka dia akan langsung dipecat dan juga dipenjara. Sementara itu, Albert sangat kecewa dengan Adam karena sudah menjual ide krim tersebut ke transport, perusahaan yang sudah semakin menjauh dari dunia bawah. Adam menjelaskan tujuannya melakukan itu demi kehidupan yang lebih baik dan untuk menemui pujaan hatinya selama ini. Albert pun
akhirnya mengerti dan membantu Adam, dan mereka pun berbaikan. Sementara itu, di dunia atas, Eden sedang berkumpul dengan komunitas curhatnya, dan menceritakan bahwa dulu saat remaja, ia pernah terjatuh. Kecelakaan lulur membuat dia amnesia sebagian. Dan semua ingatannya sebelum insiden tersebut menghilang begitu saja. Jadi, Eden tidak ingat kalau dulu pernah jatuh cinta sama Adam. Selama ini Eden hanya merasakan ada sesuatu yang hilang. Di kantor, Bob mengajak Adam ngobrol sambil naik kereta kelintingan. Mereka ngobrol ngalor ngidul, sampai akhirnya Bob meminta bantuan Adam untuk membawakan perangkat dari dunia bawah, karena ternyata Bob adalah seorang pengoleksi pro. Adam juga meminta bantuan Bob untuk menghubungkannya dengan salah satu karyawan dunia atas bernama Eden. Sejak saat itulah, mereka bertukar barang dari masing-masing dunia. Adam mendapatkan besi dari dunia atas untuk eksperimennya yang nekat menyelundupkan sebagian besi dan menyimpannya ke saluran ventilasi. Jadi di atas ventilasi itu, maksudnya dunia atas lur. Eden hanya merespon dengan "Oh, temanmu namanya Adam Bob." "Oh iya gitu doang lur." Tak lama kemudian, besi di badan Adam mulai memanas dan dia buru-buru pamit. Adam pun pergi ke toilet untuk mendinginkan besi dengan air, sekalian pipis. Namun pipisnya ngalir ke atas dan memicu alarm security yang langsung mengejarnya. Adam masih bisa kabur. Keesokan harinya, kantor akan memberikan bonus ke beberapa karyawan dan juga mengumumkan beberapa karyawan yang akan dipecat, termasuk Bob yang sudah mengabdi 31 tahun lamanya, karena dia sudah terlalu tua. Sebelum pergi, Bob memberikan Adam beberapa barang miliknya, termasuk IDCARD, uang dan alamat rumahnya. Tepat sebelum Adam pulang, Eden pun berbunyi dan Adam pun langsung menjawabnya. Ternyata itu adalah Eden. Adam pun meminta maaf, karena kemarin enggak menemuinya lagi. Alasan macam-macam lah, karena Eden juga tertarik dengan sosok Bob, yaitu Adam. Dia mengajak makan siang bareng di Cave Dos Mundos esok hari, supaya bisa ngobrol lebih lama. Langsung digas, meskipun Adam nggak tahu kafenya itu di mana coba. Mereka makan dengan cara yang sama. Adam kembali masuk ke dunia atas, dan bisa keluar dari gedung menggunakan ID card miliknya. Melihat kota yang begitu canggih dan indah, Adam pun akhirnya sampai di cave berbekal map dari Bob. Awalnya gugup. Akhirnya Adam pun sabar dan sung tangan Eden dan bertanya. Eden benar-benar ingatnya jelas. Langsung mereka berbincang-bincang dan lain-lain, ketawa bersama-sama. Lalu Eden juga menunjukkan proyek pribadinya, yaitu sebuah replika pegunungan Saib. Tempat mereka dulu sering bertemu karena memang Eden besar di daerah sana. Tiba-tiba besi di seluruh tubuh Adam mulai memanas dan membakar sepatunya perlahan-lahan. Mereka pun akhirnya berpisah, akan bertemu lagi hari Jumat. Saat Eden sudah kelihatan pergi langsung gercep. Adam nyemplung ke sungai, berenang agak ke tengah, dan mencopot semua besinya. Sungguh sebuah perjuangan. Adam merasa putus asa dan menyerah untuk merubah dunia. Dia merasa transport yang berkuasa tidak akan bisa dikalahkan. Mereka sudah mengambil orang tuanya, Tante Becky, dan sekarang pujaan hatinya Eden. Sekarang, Adam memutuskan untuk menjalani kehidupan seperti biasanya. Sementara itu, di rumahnya, Bob berhasil membuat cairan yang lebih stabil, bahkan bisa mengangkat ikan. Tak lama kemudian, Eden pun mendatangi rumah Bob untuk meminta bantuannya. Beberapa hari kemudian, Adam sangat terkejut melihat Bob yang datang ke dunia bawah dan menemuinya di lab tanpa pemberat dari dunia bawah sama sekali. Itu semua berkat ramuan serbuk lebah pink milik Adam yang sudah dia kembangkan. Kedatangan Bob ke sana untuk menyampaikan pesan dari Eden yang mengajak Adam kencan di Cave Dos Mundos. Bob juga menyampaikan kabar baik lainnya, bahwa dia sudah mematenkan krim kecantikan dengan nama Albert & Co. Sebelum Transmart mematenkannya dengan bermodalkan uang hasil jual perang-perangkau langkanya. Nah ini nih pentingnya punya teman kayak gini. Adam dan Eden bertemu di Cave Dos Mundos cabang dunia bawah. Tentu saja Eden bisa ke sana berkat serbuk lebah pink. Mereka pun sangat bahagia bisa bertemu tanpa ada gangguan. Lalu Eden memberitahu jika dia telah mengandung anak kembar dari Adam. Bentar-bentar, ini kapan nikahnya? Kok main ngandung-ngandung aja ya?
Di akhir film, Adam mengatakan, hubungan mereka berdua menjadi bukti bahwa kedua dunia dapat hidup dengan damai. Dan singkat cerita, setelah bertahun-tahun berlalu, berkat ramuan dari Adam, konflik antar dunia atas dan dunia bawah dapat diakhiri. Lalu, mereka hidup setara dan berdampingan. Happy endingnya.